Orang-orang yang pernah meninggalkan salat, kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia dituntut ikhtiar. Kata Imam Asy-Syafi'i caranya, setiap punya waktu luang, maka niatkan dia untuk mengganti salat-salat terdahulunya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak perlu diganti salat, karena tidak ada salat pengganti di sini, tidak ada pergantian. Bagaimana cara mengqadha salat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qadha salat. Nggak ada qadha salat. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini ada orang yang mana kalau berteriak mereka itu seolah-olah mereka itu paling pengikut ulama salaf. Tapi nyatanya, faktanya, justru pernyataan-pernyataan mereka seringkali bertentangan dengan fatwa-fatwa ulama salaf. Oleh sebab itulah, jangan sampai kita mudah tertipu dengan jargon kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi mereka tidak ngerti, tidak faham maksud ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan mudah tertipu, jangan gampang terbuai oleh teriakan manhaj salaf, tetapi pemahaman agama mereka justru bertentangan dengan para ulama-ulama salaf. Dalam hal ini, kami akan membahas tentang hukum mengqadha sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Apakah benar orang yang sengaja meninggalkan sholat itu tidak wajib untuk mengqadha sholatnya? Dan siapa sebenarnya ulama atau orang yang berpendapat bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya? Siapa mereka itu sebenarnya sih? Apakah benar mereka itu ulama salaf? Apakah benar orang yang mendukung pendapat semacam ini pengikut para ulama salaf? Dalam hal ini kami akan membacakan kitab dalam kitab Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Punya kami juz pertama terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, tepat pada halaman 446. Mabahithu qadha'is sholatil faidati. Hukmuhu qadha'us sholatil mafrudatil lati fatat wajibun alal fawri sawa'un fatat bi udhrin ghairi musqitin laha au fatat bi ghairi udhrin aslan bittifaqi thalathatin minal a'immati wala yajuzu ta'khirul qada'i illa li udhrin kas-sa'i li tahsili rizqi wa tahsilil ilmil wajibi alaihi wujuban ainiyan wa kal akli wan naumi. Mengganti ataupun mengqadha salat fardu yang sudah lenyap yang kita tinggalkan itu merupakan kewajiban, wajibun alal fauri. Wajibnya alal fauri. Alal fauri itu harus segera dilakukan. Baik hal itu lenyap sawaun fatat bi udhrin ghairi musqitin laha au fatat bi ghairi udhrin aslan, atau sholat itu lenyap gara-gara tidak ada uzur sama sekali. Gak ada uzur, kita sengaja tinggalkan sholat, itu wajib segera dilakukan mengqadha sholat. Bittifaqi thalathatin minal a'immati. Hal ini berdasarkan kesepakatan 3 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maupun Imam Ahmad bin Hambal. Lalu bagaimana pendapat daripada ulama Syafi'iyah? Ini kan 3 imam. Pandangan ulama Syafi'iyah bagaimana? Nanti ya di fatwanya kami akan bacakan. Wala yajuzu ta'khirul qada'i illa li udhrin. Dan tidak boleh menunda qadha sholat kecuali ada uzur. Contohnya kas-sa'i li tahsili rizqi. Ya contoh kita berjuang, kita berusaha untuk mencari nafkah, mencari rizki, kerja dulu boleh. Wa tahsilil ilmil wajibi alaihi,
Atau kita belajar ilmu yang sifatnya itu adalah kewajiban dan wajibnya wujuban ainian, yaitu fardu ain. Wakal akli wan naumi, ya contohnya lagi ya, kita makan, lapar, makan dulu, gak usah langsung mengkodok sholat, ya no problem, tidak ada masalah. Ini menurut kesepakatan 3 imam mazhab. Lalu bagaimana pendapat mazhab ulama-ulama Syafi'iyah? Di sini dijelaskan dalam footnote-nya, Asy-Syafi'iyyatu qalu in kana ta'khiru bi ghairi uzrin wajabal qada'u 'alal fawri. Para ulama Syafi'iyah berkata, apabila seseorang itu sengaja meninggalkan sholat, menunda sholat hingga keluar dari waktunya, bi ghairi uzrin, padahal tidak ada uzur, wajabal qada'u 'alal fauri, maka dia wajib mengkodok sholat 'alal fauri, harus segera dilakukan. Wa in kana bi uzrin wajaba 'alat tarahi, namun kalau kita meninggalkan sholat sebab ada uzur, maka kewajiban mengkodok sholatnya adalah 'alat tarahi, boleh untuk ditunda, dalam artian tidak wajib segera, yang penting mengkodok sholat. Dari sini sangat jelas sekali, berarti 4 mazhab sudah sepakat mengkodok sholat itu wajib ketika kita meninggalkan sholat, meskipun sholat itu kita sengaja meninggalkannya atau ada uzur, tetap kesepakatan 4 mazhab wajib mengkodok. Perbedaannya hanyalah kalau 3 mazhab itu, baik mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, maka kewajiban mengkodoknya ya segera, harus segera dilakukan mengkodok, meskipun sengaja atau ada uzur meninggalkan sholat. Kalau ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan ditafsil dulu, diperinci dulu. Kalau sengaja meninggalkan sholat, maka wajib segera kodok. Tapi kalau tidak sengaja dalam artian ada uzur, maka tidak wajib segera untuk dikodok. Namun 4 mazhab sepakat wajib mengkodok sholat bagi orang yang meninggalkan sholat, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Bahkan seorang ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, tiada lain tiada bukan beliau adalah Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Arab Saudi, yang kata mereka keluar-keluarnya Islam murni di Arab Saudi. Oke, kami akan bacakan di sini dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Arab Saudi sanjungan kaum Wahabi. Nama kitabnya adalah Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni', tepat pada juz kedua, halaman 136, terbitan Darubnil Jauzi. Dalil wujubil qada'i qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil wajibnya mengkodok sholat adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang tidur hingga ia meninggalkan sholat ataupun lupa untuk mengerjakan sholat, hendaklah maka dia harus sholat ketika sudah ingat. Wallamu fi qawlihi falyusalliha, lam yang ada dalam sabda Nabi falyusalliha tadi, kan ada lamnya itu ya, itu lil amri, lam amar, untuk perintah. Wal amru lil wujubi, sedangkan perintah itu hukum asalnya wajib. Wali annalladzi fatathul ibadatu syughilat zimmatuhu biha fawajaba alaihi qada'uha, dan orang yang kehilangan ibadah yang seharusnya dia melakukannya, dia itu wajib untuk mengkodok, wajib untuk mengganti. Li'annaha kanat dainan, sebab ibadah yang harus dilakukan itu kalau ditinggal itu hutang, namanya dainan. Kama qala Rasuluh alaihi salatu wassalamu, sebagaimana hal ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil mar'atil lati sa'alathu hal tahujju an ummiha. Dulu ada wanita yang bertanya kepada Nabi tentang haji ibunya. Ibunya bernazar untuk haji lah, tapi ibunya meninggal, wafat teman-teman. Akhirnya nanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita itu wajib haji atau tidak? Qala, akhirnya Nabi menjawab, aro'aiti in kana ala ummuki dainun akunti qadiyatan.
apakah engkau melihat ketika ibumu seumpama ibumu itu punya hutang, bukankah kamu harus menyauri hutangnya, melunasi hutangnya? Kamu harus mengganti hutang kepada Allah, sebab Allah itu lebih berhak untuk diganti hutangnya. Jadi hutang, ibadah yang wajib kita tinggalkan itu hutang, dan Allah itu lebih berhak untuk kita lunasi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu yajibu fawron qada'ul fawaiti. Sedangkan maksud daripada ucapan musannif yaitu wajib segera mengkodok solat yang tertinggal. Zahiru kalamil muallifi annahu la farqa baina ayyada'aha amdan bila uzrin aw yada'aha li uzrin. Zahirnya ucapan muallif atau pengarang kitab ini jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dalam artian apa? Sama saja. Baik dia itu meninggalkan sholat secara sengaja bila uzrin, tanpa ada uzur, au yada'aha li uzrin, atau dia tinggalkan sholat karena ada uzur. Wa hadza huwallazi alaihi jumhuru ahlil ilmi. Pendapat ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama bahwa wajib mengkodok sholat. Wajib, teman-teman. Baik sholat itu kita tinggal secara sengaja atau ada uzur, wajib untuk dikodok. Anna qada al fawaiti wajibun sawaun tarakaha li uzrin am li ghairi uzrin. Jelas sekali ya, bahkan orang yang sengaja meninggalkan sholat itu, sengaja menunda sholat hingga keluar dari waktu sholat, dia itu dikatakan di sini, kata Ibnu Utsaimin ya, innaka athimun, kau berdosa. Wa alaikal qada'u, dan kau wajib mengkodok. Wa hadza madhabul a'immatil arba'ati. Ini merupakan madhabnya 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur ulama. Dan yang mengatakan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat itu tidak wajib kodok, ternyata Ibnu Taimiyah yang jelas bukan ulama salaf. Apakah kita akan meninggalkan pendapat ulama salaf? Sedangkan berteriaknya kita manhaj salaf. Manhaj salaf yang mana? Ternyata salafnya Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Asy-Syaikh Said Sabiq, tepat pada juz pertama halaman 167 terbitan Darul Fikr, di sini dijelaskan wa ammat tariku lis-sholati amdan fa madhhabul jumhuri annahu ya'thamu wa annal qada'a alaihi wajibun. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, jumhurul ulama menyatakan dia berdosa dan dia wajib untuk mengkodok sholat. Wa qala landau sapa sing qala Ibnu Taimiyah, Pak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini menjadi fa'il daripada qala. Qala itu adalah kalimat fi'il, wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa wa illa fa dhamirun istatar. Setelah fi'il harus ada fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun muniran wajhu ni'mal fata. Wa qala Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah berkata, tariku sholati utawi wong kang ninggalaken salat amdan kelawan sengaja, orang yang sengaja meninggalkan salat, la yusra'u lahu qada'uha, maka dia tidak disyariatkan, tidak dianjurkan mengkodok salat, wala tasihhu minhu, bahkan kodok salat baginya tidak sah katanya. Bal yukatsiru minat tatawu'i, bahkan yang harus ia lakukan harus memperbanyak sholat sunnah atau sholat tatawu. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak wajib mengkodok sholat kalau sengaja. Dari sini jelas sekali bagi orang yang waras, bagi orang yang memang mau ikut salaf, bukan hanya sekedar berteriak ikut salaf, 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 maka pasti mereka akan mengkodok sholat, memilih pendapat yang wajib mengkodok sholat. Wajib mengkodok sholat itu, baik kita sengaja meninggalkan sholat maupun ada uzur, tetap wajib. Ini menurut 4 mazhab. Sudah sepakat. Kecuali kalau kita mau ikut orang yang bukan ulama salaf. Meskipun berteriak ikut ulama salaf. Salaf yang mana? Ternyata usud demi usud salafnya adalah Ibnu Taimiyah. Siapa yang mau mengatakan Ibnu Taimiyah itu ulama salaf? Mikir, mikir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.